Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabarnya lo? Semoga baik-baik aja ya. Di video kali ini gue pengen ceritain nih pengalaman gue pakai laptop yang desainnya biasa aja tapi punya performa yang luar biasa di kelasnya. Ini adalah laptop HP 14S yang punya kode FQ1036AU. Laptop ini udah dibekali prosesor Ryzen dan nggak cuma enak dipakai buat kerja, tapi enak juga dipakai buat game tipis-tipis dan yang pasti enak banget dipakai buat edit video. Dan ya udah, di video kali ini gue bakal ceritain semuanya buat lo, so stay tune karena gue yakin lo pasti suka sama laptop yang satu ini. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih buat AMD yang udah mau minjemin laptop ini ke gue. Di atas kertas, laptop ini udah dibekali prosesor dari AMD yaitu Ryzen 7 Mobile 5000 series yang punya kode 5700U. Prosesor ini punya 8 core dan 16 threads dengan fabrikasi 7 nanometer yang irit daya. Prosesor tersebut dibantu RAM yang udah dual channel 8GB DDR4 yang punya speed sebesar 3200 MHz dan juga SSD sebesar 512GB berbasis PCIe NVMe. Sedangkan untuk grafisnya sendiri menggunakan AMD ATI Radeon Graphics. Sayangnya untuk SSD-nya ini kita nggak bisa nambah ya. Cuma dikasih tempat untuk harddisk yang bisa kita tambah dan untuk soketnya harus dibeli secara terpisah. Buat lo yang masih butuh optical drive, dalam paket penjualannya HP udah ngasih optical drive eksternal yang lumayan nih harganya kalau dibeli secara terpisah. Pas gue cek laptop ini di websitenya, emang nggak nunjukin kalau laptop ini adalah laptop yang cocok buat dipakai main game. Jadi gue lebih sering pakai laptop ini untuk keseharian gue aja, dipakai buat ngetik, browsing, dan juga live streaming. Gue juga lebih sering pakai laptop ini untuk editing video di Adobe Premiere Pro. Dengan video 1080 60fps berdurasi 10 menit dengan format untuk mobile, laptop ini sanggup render cuma dalam waktu 10 menitan aja. Tapi biarpun bukan laptop yang cocok buat main game, gue cobain main game tipis-tipis di laptop ini dan hasilnya lumayan kenceng, dengan konsekuensinya kipasnya bakal muter kenceng banget. Jujur pertama kali gue lihat laptop ini tanpa tahu harga dan spesifikasinya, yang ada di otak gue itu kok desainnya gini banget ya. Desain dari laptop ini menurut gue biasa aja ya, nggak kelihatan kayak laptop dengan harga segini. Materialnya plastik dengan finishing doff dan pas gue tekan-tekan di bagian punggung layarnya itu masih berasa kurang solid. Untuk bobotnya masih tergolong ringan di 1,3 kg aja, sedangkan untuk chargernya ada di 270-an gram. Jadi berat total yang lo bawa cuma 1,6 kg aja. Untuk konektivitas, laptop ini ada Wi-Fi AC dan juga mendukung konektivitas Bluetooth dan wireless display. Sedangkan untuk portnya ini terbilang cukup lengkap ya, dan tempatnya ditumpuk di bagian sebelah kanan semua, mulai dari combo jack audio 3,5 mm, satu port USB Type-C, 2 buah port USB Type-A 3.2, port HDMI dan juga port DC-in. Sedangkan di bagian sebelah kirinya cuma ada satu slot SD card reader aja. Sekarang gue mau ceritain tentang layarnya. HP 14S punya layar dengan bentang luas sebesar 14 inci beresolusi Full HD 920x1080 pixel. Dengan panel yang digunakan adalah IPS dengan kecerahan 250 nits dan udah 45% NTSC juga. Gambar yang dihasilkan itu udah bagus dan juga punya warna yang akurat. Paling yang gue kurang suka dari layar laptop ini cuma finishingnya aja yang dibikin glossy. Keuntungan panel yang dibuat glossy ini bisa bikin tampilannya jadi lebih cerah, cuman jadi gampang mantulin cahaya dari luar aja. Bergeser ke bagian bawah layar, di sini kita dihadapkan dengan keyboard yang punya warna sama kayak bodi laptopnya. Keyboardnya ini enak banget dipakai buat ngetik karena punya travel key yang lumayan jauh. Bahkan gue ngerasa keyboardnya ini lebih empuk dari kebanyakan laptop yang beredar di pasaran. Keyboardnya ini juga punya backlight yang bisa lo atur kecerahannya. Yang gue keluhin dari keyboardnya ini cuma satu, kenapa warnanya dibikin sama kayak warna bodinya. Gue jadi kurang bisa lihat huruf di touch keyboardnya dan juga backlightnya bikin hurufnya jadi kelihatan samar. Tapi ini referensi masing-masing ya, mungkin lo emang lebih suka dengan desain keyboard yang kayak gini. Untuk touchpadnya ini ukurannya nggak terlalu besar ya, dan posisinya lebih cenderung ke kiri sejajar dengan spacebar. Oh iya, hampir lupa untuk kameranya. Untuk urusan kamera, laptop ini punya single kamera di bagian atas layar yang bisa rekam video 720p 30fps aja, dan berikut sampel kameranya. Oke teman-teman, ini adalah sampel kamera depan dari si laptop HP 14S-nya. Ini direkam di resolusi 720p 30fps dan sekarang kondisinya lagi hujan. Deres banget ya, kalau misalkan emang nanti bisa kedengeran, ya hasilnya seperti itu yang bisa lo dengar karena ini adalah mic bawaan dari si laptopnya sendiri. Untuk kualitasnya bagus atau enggaknya lo yang bisa nilai sendiri ya. Oke. Untuk speaker, laptop ini punya dual stereo speaker di bagian atas keyboard yang punya keluaran suara yang kenceng dan detail juga. Cukup terkejut gue nih sama speaker laptop ini.
Take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Beralih ke sektor baterai, laptop ini dibekali baterai 41 watt hours yang punya daya tahan luar biasa awet ya. Saat digunakan buat ngetik dan juga ngerjain tugas ringan, laptop ini bisa bertahan kurang lebih 8-9 jam. Sedangkan untuk pengecasannya sendiri, laptop ini dibekali charger dengan output 45 watt yang bisa charging dari 0-50% dalam waktu 45 menit aja. Nah, sekarang kita masuk ke harganya. Laptop ini saat pertama kali dirilis ada di harga 11 jutaan. Tapi sekarang lo bisa beli laptop ini dengan harga 10 jutaan aja. Udah include Windows 11 original dan juga Microsoft Office Home and Student dan juga optical drive. Dengan harga yang terbilang terjangkau untuk ukuran laptop, lo udah bisa dapetin laptop dengan performa yang luar biasa di kelasnya serta lengkap juga nih paket penjualannya. Menurut gue, material yang masih plastik juga masih wajar mengingat harganya yang murah dan itu terbayar dari performanya yang udah kenceng banget. Jadi segitu aja ya cerita gue tentang laptop yang satu ini. Kalau misalkan lo suka sama videonya, boleh di like videonya dan di subscribe channel gue. Tapi kalau nggak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.